Anda menyaksikan Breaking News TV One. 129 orang meninggal dunia atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang terjadi semalam, dan Muhammad Imron saat ini berada di rumah sakit di rumah salah satu korban yang meninggal di Malang, Jawa Timur. Ya, bagaimana kondisi saat ini di sana di rumah korban? Ya, dapat kami sampaikan, Cynthia, bahwa keluarga korban Rizky Wahyudi, salah satu supporter yang meninggal dunia akibat bentrok di Stadion Kanjuruhan Malang, sangat terpukul tampak dari raut wajah dan suasana yang terlihat di rumah duka. Bapak korban tidak menyangka jika anak bungsunya ini akan meninggal saat menyaksikan tim kebanggaannya berlaga di Stadion Kanjuruhan Malang. Menurut keluarga, Rizky adalah sosok anak yang pendiam dan nurut kepada orang tua. Akan tetapi saat Arema berlaga, Rizky Wahyudi pasti menyempatkan untuk menyaksikan pertandingan. Dari keluarga korban telah mengingatkan kepada korban agar berhati-hati karena melihat tragedi-tragedi sebelumnya ketika Arema Malang bertemu dengan Persebaya, pasti akan ada insiden-insiden terjadi saat pertandingan. Dengan kejadian ini, orang tua korban sangat menyesalkan dan merasa terpukul karena Rizky Wahyudi adalah anak bungsu yang sangat-sangat disayangi. Dari keluarga dan juga tetangga korban juga merasa kehilangan karena korban juga dikenal sebagai pribadi yang diam dan ramah dan sangat ringan tangan ketika dibutuhkan oleh keluarga. Menurut keterangan dari salah satu teman korban, yakni Alfarizi, ini adalah salah satu teman korban yang menonton atau melihat pertandingan. Dia mengatakan bahwa tragedi ini terjadi saat kepolisian atau dari aparat menembakkan gas air mata. Karena korban panik berusaha untuk menghindari gas air mata, akan tetapi ternyata korban ini terjebak dalam kerumunan ribuan supporter, dan pada saat itu kondisi pintu stadion masih tertutup. Korban sempat ditarik dari temannya ini, akan tetapi korban sudah tidak bisa apa-apa dan berusaha dievakuasi ke mobil ambulan, akan tetapi nyawa korban tidak tertolongkan. Anda memberikan informasi usia berapa sebenarnya Rizky Wahyudi ini untuk datang ke stadion? Apakah dia bersama-sama dengan teman seusianya atau ada yang mendampingi lebih dewasa begitu? Ya, menurut keterangan dari keluarga dan warga sekitar, Rizky Wahyudi ini berangkat untuk menyaksikan pertandingan derby Jawa Timur Arema FC berhadapan dengan Persebaya. Ini berangkat dengan 3 orang. Yang satu ini adalah Ananda, ini saat ini belum sadarkan diri dan masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Korban berangkat dari rumah ini bertiga, sementara ini bergabung dengan temannya ini di jalan raya. Sehingga orang tuanya sebenarnya sempat melarang dari korban, akan tetapi korban sudah terlanjur membeli tiket, sehingga apalah daya orang tua membiarkan atau mengizinkan korban untuk menonton pertandingan sepak bola ini. Kemudian usia dari Rizky sendiri ini berapa, Mas Imron? Saat ini korban berusia 21 tahun. Oke. Dan kemudian apakah bisa mendapatkan informasi tiket di kelas berapa yang Rizky dan teman-teman miliki untuk menonton pertandingan Liga 1 ini, Imron? Iya, menurut dari keterangan dari teman korban bersama teman-temannya ini berada di Tribun 13, tepat berada sebelah kiri dari Tribun VIP. Artinya ini berada di atas, bukan di bagian bawah begitu, dekat dengan lapangan begitu, Imron ya? Iya, benar. Memang berada di atas tribun karena adanya tembakan gas air mata dan membuat penonton di sekitarnya panik. Bahkan dari keterangan korban yang tetangganya ini tadi, banyak dari supporter yang berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dengan ketinggian tribun, sehingga banyak dari yang terinjak atau
terkena dari kaki, tendangan dan sebagainya dari supporter yang ingin menyelamatkan diri. Akan tetapi pada saat itu kondisi pintu stadion ini masih tertutup. Untuk dari petugas sendiri untuk berusaha membuka pintu stadion tidak bisa karena sudah berjubel atau terjadi kerumunan penonton yang berusaha untuk menyelamatkan diri. Artinya terjadi kepanikan pasca penembakan gas air mata dan akhirnya terjadi kerumunan massa begitu untuk menyelamatkan diri masing-masing. Apakah sudah diketahui Rizky Wahyudi almarhum ini meninggal karena apa yang diderita oleh Rizky Wahyudi ini, Imron? Iya, dari keterangan dari teman korban, ini karena Rizky Wahyudi memang berusaha ditarik untuk diselamatkan. Dia sudah mengeluh karena adanya gas air mata yang ditembakkan oleh aparat. Sementara juga dari keluarga korban tadi, dari bapak korban mengatakan bahwa korban ini memiliki riwayat nafas. Jadi sehingga korban meskipun sempat dievakuasi ke ambulan, akan tetapi nyawa korban sudah tidak tertolongkan. Apakah ada juga yang derita seperti patah tulang atau geger otak yang dialami oleh Rizky begitu? Ada informasi terkait hal ini, Imron? Untuk itu dari keluarga tidak menjelaskan karena keterangan yang diberikan kepada kami dari keluarga setelah melihat kondisi korban di dalam kantong dan jenazah, dilihat bahwa diyakinkan itu betul, kemudian korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan. Artinya khusus Rizky Wahyudi ini terjadi sesak nafas pasca ditembakkannya gas air mata karena memang mempunyai riwayat penyakit asma begitu atau gangguan paru-paru begitu ya. Kemudian tadi Anda jabarkan bahwa ada satu korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif. Bagaimana kondisinya korban yang satu lagi yang dalam perawatan intensif itu, Imron? Iya, hingga saat ini dari keterangan keluarga, korban yang bernama Ananda saat ini masih berada di rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif karena belum sadarkan diri. Korban masih belum dapat ditanya oleh keluarga, bahkan saat ini masih mendapatkan perawatan di IGD, perawatan intensif, sehingga saat ini belum bisa dimintai keterangan atas peristiwa, bahkan keluarga juga belum bisa bertanya kepada korban. Tadi Anda katakan bahwa mereka pergi nonton bertiga. Satu lagi bagaimana kondisinya setelah Rizky dinyatakan meninggal dunia dan Ananda saat ini masih di dalam perawatan intensif? Satu lagi kondisinya bagaimana, Imron? Apakah ada informasi terkait hal ini? Iya, dari korban salah satu korban yang tadi sudah berada di rumah dan mengantarkan pemakaman di ke pemakaman, ini dia mengaku dengan bukti-bukti adanya beberapa luka lebam di tangan, di kaki, di bagian perut, dan juga yang paling parah adalah di bagian pinggang. Ini disebabkan karena adanya gesekan-gesekan antar supporter untuk menyelamatkan diri. Bahkan dari salah satu korban yang selamat yang saat ini sudah berada di rumah, dia mengatakan jika tidak dievakuasi oleh salah satu petugas atau petugas yang disekat itu, dia juga pasti akan meregang nyawa seperti temannya korban yang meninggal dunia Rizky ini. Artinya teman yang satu lagi yang saat ini sudah berada di rumah sempat diselamatkan oleh petugas juga yang ada di situ, begitu informasi yang Anda dapatkan, Imron? Ya, dari pengakuan korban seperti ini dan tadi menunjukkan di sejumlah bagian tubuhnya mengalami luka memar, luka lebam akibat benturan-benturan antar supporter. Karena korban ini berada di suasana yang begitu panik begitu ya karena ingin menyelamatkan diri. Apakah ada trauma tersendiri yang dirasakan oleh korban yang saat ini sudah berada di antara keluarganya, Imron? Iya, pasti ketika ditanya memang ada rasa trauma karena korban masih remaja, semuanya masih remaja. Ini seakan-akan akan ada rasa trauma. Apalagi dia melihat bagaimana saat Rizky dia berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, akan tetapi ketika dibawa ke dalam ambulan, ternyata nyawa korban sudah tidak tertolongkan. Ini menjadi catatan atau menjadi trauma, salah satu penyebab trauma dari korban yang saat ini berada di rumah. Baik Imron, satu lagi pertanyaan saya, dari informasi yang Anda dapatkan dari korban yang saat ini sudah berada bersama keluarganya di rumah,
Apakah situasi atau kondisi di dalam lapangan ini, stadion ini over capacity menurut data atau penglihatan dari korban yang saat ini sudah ada di rumah, Imron? Iya, kebetulan pada saat itu saya juga menyaksikan pertandingan antara Arema dan Persebaya. Saya berada di tribun VIP. Memang ketika melihat suasana chaos dalam lapangan dan juga dalam tribun, ini berusaha semua supporter untuk keluar dari tribun. Akan tetapi dari beberapa pintu ini ada yang belum terbuka sehingga terjadi penumpukan dari supporter sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Saya menyaksikan sendiri ketika saya keluar dari tribun VIP dan berusaha keluar dari lokasi stadion, banyak dari korban-korban yang bergelimpungan di trotoar-trotoar karena memang sangat banyaknya korban yang membuat petugas ini kesulitan untuk melakukan evakuasi atau melakukan penanganan medis. Imron, artinya Anda berada di dalam lapangan, berarti Anda merupakan saksi mata juga yang ada di situ. Bolehkah Anda ceritakan bagaimana situasi di tempat Anda berdiri sampai akhirnya Anda bisa keluar dari tribun VIP yang Anda katakan tadi? Iya, tribun VIP ini masih terlihat karena ketika melihat dari supporter yang berada di tribun VIP ini berbeda dengan supporter yang berada di tribun umum. Ini ketika melihat suasana sudah tidak memungkinkan, dari beberapa supporter atau penonton ini berusaha untuk menyelamatkan diri dari pintu yang itu masih yang telah dibuka oleh petugas dan panitia, sehingga ada jalur sendiri untuk berusaha atau menyelamatkan diri menjauh dari kerumunan atau dari stadion ini. Artinya khusus tribun VIP pintu sudah terbuka, namun tribun yang lain yang untuk umum belum terbuka, begitu Imron? Iya, dari keterangan korban yang selamat yang saya wawancarai tadi mengatakan seperti itu, ada beberapa dari tribun yang belum terbuka sehingga mengakibatkan penumpukan supporter sehingga meninggal sesak napas dan meninggal dunia. Bagaimana Anda dapat keluar dari kepanikan yang terjadi saat gas air mata itu ditembakkan, kemudian masyarakat mengalami panik pengen menyelamatkan diri sendiri. Anda sendiri bagaimana menyelamatkan proses penyelamatan diri Anda saat mau keluar dari stadion kejadian semalam itu, Imron? Ya, karena di tribun VIP ini tidak ditembakkan gas air mata sehingga memang dari asap itu sudah mengarah ke beberapa tribun, jadi sudah mengelilingi tribun. Saya berusaha menyelamatkan diri bersama satu teman saya dan berusaha untuk bagaimana lepas atau keluar dari kerumunan supporter yang saya melihat sudah tidak kondusif, supporter yang panik karena adanya gas air mata ini. Imron, apakah Anda melihat tembakan gas air mata itu ditembakkan ke arah mana? Karena menurut informasi bahwa gas air mata itu akhirnya menyebar karena hembusan angin begitu. Tapi kan kita bisa mengetahui tembakan gas air mata itu ditujukan ke arah mana? Ya, dari pengamatan saya ada beberapa di lapangan karena untuk berusaha membubarkan supporter. Imron, nanti akan kita dengarkan kembali laporan Anda, namun kita akan mendengarkan konferensi pers yang diberikan oleh PSSI.